Oke, pagi semua. Hari ini saya ini pertemuan pertama. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas nanti teknikal untuk perawatan medikal bedah 1. Si Pen, jadwal saya setiap hari apa ya? Senin sama Jumat, Bapak. Senin sama Jumat. Oke, berarti kita membutuhkan waktu sekitar 7 minggu ya. 7 minggu untuk menyelesaikan 14 kali pertemuan. Itu 12 kali pertemuan untuk materi, kemudian dilanjutkan dengan UTS dan UAS gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa untuk pertemuan ini kan kita punya materi itu ada praktikum sama ada teori ya. Jadi untuk teorinya itu full adalah presentasi ya. Teori itu adalah full presentasi. Tadi saya sudah minta si Pen untuk membuat ada 12 kelompok sesuai dengan 12 materi yang nanti akan disampaikan. Kemudian setiap kelompok itu diwajibkan untuk setiap pertemuan itu harus membuat materi. Materinya tuh ada 2. Yang satu itu dalam bentuk Word dan itu akan dibagikan ke semua teman-teman yang ada di kelas. Kemudian yang kedua adalah PowerPoint yang nanti akan dipresentasikan oleh kelompok. Perhatian untuk semua bahwa sehari sebelum pelaksanaan presentasi untuk setiap kelompok, itu kelompok sudah harus membagikan materi dalam bentuk Word kepada seluruh teman-teman. Jika kelompok belum membagikannya, maka ada punishment-nya, ada hukumannya adalah kelompok itu tidak akan presentasi di hari itu sesuai dengan jadwal. Kemudian kelompok akan mencari waktu untuk melakukan presentasi. Dan jika kelompok itu tidak presentasi, maka kelompok tidak akan mendapatkan nilai. Jadi dianggap bahwa nilai tugas tidak ada. Jadi gini, saya menjelaskan kepada teman-teman dulu bahwa untuk prosentase penilaian ya. Prosentase penilaian ini saya jelaskan dulu. Jadi prosentase sudah tampak Excel? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, oke. Jadi nanti di dalam kehadiran kita itu kan kehadiran kita tuh terhitung ada 14 kali ya. 14 kali kehadiran. Kemudian di setiap kali kehadiran itu akan dinilai untuk presentasi kehadirannya saja itu akan dikasih nilai 80 ya untuk setiap kali kehadiran gitu ya. Terus kemudian untuk prosentase penilaiannya adalah saya mengambil 10% dari sini. Oke, untuk kehadiran.
Terus kemudian di 14 kali kehadiran ini biasanya tuh kan ada tugas biasanya. Jadi setelah selesai pertemuan biasanya ada tugas. Ya. Nah, setiap tugas itu, 14 kali dikasih nilai 1. Ya. Terus kemudian nanti untuk setiap kali kehadiran itu ada tugas. Ya. Tugas itu nanti dikasih nilai 80. Persentase yang dinilai adalah 20%. Ya. Kemudian selanjutnya adalah UTS. UTS itu akan diambil nilai 30%. Dan kemudian UAS itu ada 40%. Ya. Jadi contohnya ketika kita melakukan satu kali pertemuan itu biasanya ada dihitung adalah 1 dan tugasnya 80. Jadi teman-teman itu akan dikasih nilai 30% setiap kali kehadirannya. Nah, kemudian untuk UTS dan UAS, itu teman-teman dikasih masing-masing 30 dan 40. Contoh, saya hanya memberikan UAS saja, maka persentase penilaiannya akan menjadi 70%. Gitu. Ya. Kemudian, jadi 80 ini itu menjadi yang paling tertinggi biasanya. Kalau pertemuan yang kemarin itu dengan saya biasanya langsung memberikan nilai itu adalah 80 setiap kali Anda hadir. Dan kalau persentasenya itu untuk 1, ya biasanya tuh saya akan mengalihkan adalah contoh Anda hadirnya cuma 1 kali. Ya, Anda hadirnya cuma 1 kali berarti 1 ya, 1 bagi 14 kali 10% berarti hanya 0,1. Berarti Anda hanya mendapatkan nilai, kalau Anda hadir dari 14 kali pertemuan, Anda hadir hanya 1 kali, berarti Anda dapat nilai 0,07. Tapi kalau Anda hadir itu adalah 14 kali, maka 14 bagi 14, 1 kali 10, sama dengan Anda dapat nilai itu adalah 10. Gitu. Jadi, mohon untuk teman-teman itu memperhatikan kehadiran. Dan kita harus komitmen bahwa ketika absen itu hanya dikirimkan lewat kolom chat. Ya. Absen itu hanya dikirimkan lewat kolom chat. Kemudian untuk tugas, ya, penugasan itu hanya dikirimkan lewat chat. Jadi Anda itu jangan memberikan link kepada teman-teman yang tidak hadir. Gitu. Nah, supaya sama-sama tahu. Nah, kemudian mari kita membahas tugas kelompok. Jadi tugasnya selama 12 kali pertemuan ini, teman-teman itu harus melakukan presentasi. Itu yang pertama. Kalau presentasi berarti yang Anda harus siapkan adalah file Word harus dibagikan kepada semua teman-teman. Kemudian PowerPoint harus dipresentasikan dan kelompok harus menyiapkan laptop. Jadi tidak ada ceritanya bahwa saya tidak punya paket data, saya tidak punya apalah segala macam, itu tidak ada. Nah, kebetulan karena memang teman-teman itu ada yang belum vaksin, kan mereka walaupun belum vaksin, mereka tidak diizinkan ke kampus, tapi mereka itu mempunyai hak untuk kuliah. Jadi silahkan teman-teman itu yang presentasi mencari sinyal, ya, punya laptop kemudian mencari sinyal. Kemudian contoh di sini ada 4 orang, ya, 4 orang itu untuk yang presentasi. Jadi nanti harus dibagi materinya, ya.
dibagi materinya, contoh si Koiria presentasi di bagian mana sampai mana, lanjut Levina, lanjut Melsina, lanjut Mei, gitu ya untuk presentasi. Jadi masing-masing orang itu akan kebagian untuk melakukan presentasi. Jadi total semua anggota kelompok atau semua mahasiswa dalam kelas itu punya kebagian untuk presentasi, ya. Dan kemudian pada saat Anda membuat tugas, ya, disuruh untuk membuat tugas, membuat materi, Anda juga harus memberikan semua kelompok personil di dalam kelompok itu untuk membuat materinya, ya, supaya dia yang membuat materi. Jadi ceritanya tuh Anda bagi contoh, kita akan membahas tentang filariasis. Untuk konsep medisnya, silakan Anda membagi 2 orang, contoh si Koiria dan Levina contohnya. Jadi Koiria buat dari mana sampai mana, Levina membuat mana sampai mana. Terus konsep proses keperawatannya, Melsina buat dari mana sampai mana, kemudian Mei Kuada buat dari mana sampai mana. Nah, selanjutnya keempat orang ini gabung. Gitu. Gabung materinya, dirapihkan, kemudian dibagikan ke teman-teman. Oke? Begitu. Nah, kemudian untuk materinya sendiri, ya, untuk materinya sendiri, ya, sistematika materi. Jadi nanti teman-teman, saya stop share dulu. Jadi nanti untuk yang kelompok untuk kelompok 1, ya, tolong ditulis kelompok 1, siapa yang kelompok 1, Anissa Keliting dan kawan-kawan, ya. Kelompok 1 itu membahas tentang konsep keperawatan medikal bedah. Kelompok 1 itu membahas tentang konsep keperawatan medikal bedah. Kemudian kelompok 2 itu membahas tentang tren dan isu dalam keperawatan medikal bedah. Kelompok 2. Ya. Sipen tolong catat juga ya. Kemudian kelompok 3 itu membahas tentang sistem pelayanan kesehatan dan praktik perawat. Kelompok 4 membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan anemia. Kelompok 5 membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan dekompensasi kordis. Bapak, maaf, Kelompok kelompok 5 selanjutnya apa, Bapak? dekompensasi kordis. Kelompok selanjutnya demam berdarah. Kemudian demam tifoid. Selanjutnya filariasis. Selanjutnya hipertensi. Oke. Kemudian jantung koroner. Kemudian malaria. Yang terakhir itu adalah pemeriksaan JVP. Baru 11, Pak? Oke.
Jadi total itu ada 12. Ya, total itu ada 12. Nah, sekarang bagaimana sistematikanya? Ya, bagaimana sistematikanya? Jadi untuk tiga kelompok pertama, ya, tiga kelompok pertama yang membahas tentang Sipen, saya random aja. Jihan Castella, kelompok pertama membahas tentang apa? Konsep keperawatan, Konsep keperawatan apa? medika beda. Medikal bedah. Putri Akhir tak. Kelompok 2 bahas tentang apa? Tren dan isu keperawatan medikal bedah, Bapak. Anissa Keliting, kelompok 3 bahas tentang apa? Anissa Keliting, kelompok 3 bahas tentang apa? Sistem dan pelayanan. Apa? Itu pasti tidak perhatikan. Ulfananda, kelompok 3 bahas tentang apa? Ulfananda ada di kelas. Ulfananda, orangnya ada di mana ini? Ulfananda ini. Oke. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 itu membuat konsep secara umum ya. Jadi kalau untuk materinya, ya, untuk materi itu terdiri atas 2 bab. Ya. Ada bab 1. Bab 1 itu ada tentang pendahuluan. Bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Nah, sekarang untuk bab 1 terdiri dari poin A, 1 latar belakang. Poin B, tujuan. Poin C, ada manfaat. Ini manfaat penulisannya ini ada 1, manfaat teoritis, dan 2, manfaat praktis. Oke. Kemudian D, sistematika penulisan. Oke. Sekarang bab 2 itu terdiri atas 2 poin besar, yaitu yang A adalah konsep medis, yang B konsep proses keperawatan. Nah, ingat ini hanya kepada kelompok 4 sampai 12 ya, yang punya sistematikanya seperti ini. Sedangkan kelompok yang 1, 2, 3 itu bebas, secara umum bebas mengeksplor.
Kelompok 1, 2, 3 itu bebas mengeksplor karena materinya adalah materi umum. Gitu ya. Nah, jadi untuk konsep medis saya jelaskan bahwa konsep medis, contoh katakanlah kita membuat materi tentang hipertensi. Hipertensi, maka konsep medisnya adalah satu. Mulai dengan apa? Kalau kita membuat laporan pendahuluan, mulai dengan definisi. Ya. Setelah itu, ada yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi. Kemudian 3, anatomi dan fisiologi organ terkait. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ketika Anda membuat anatomi dan fisiologi organ terkait, anatomi kalau hipertensi ini berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan jantung contohnya. Maka anatominya adalah anatomi jantung, namun fisiologinya adalah fisiologi sistem. Ya, jadi nanti anatomi dan fisiologi organ terkait ini adalah sistem kardiovaskuler, berarti fisiologinya adalah fisiologi. Maaf, anatominya adalah anatomi sistem kardiovaskuler. Dulu saya pernah jelaskan waktu biomedik dasar, kalau anatomi sistem kardiovaskuler itu ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, ada sistem limfatik masuk di situ. Nah, sedangkan untuk fisiologinya adalah fisiologi peredaran darah. Gitu. Bukan fisiologi jantung, enggak, tapi langsung fisiologi peredaran darah. Gitu ya. Itu berlaku untuk semua. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat itu adalah masuk di etiologi. Yang kelima masuk di patofisiologi. 6 masuk kepada penata laksanaan. Penata laksanaannya terbagi atas A, pemeriksaan fisik, B, pemeriksaan penunjang, ya. C, terapi. Jadi terapi ini bisa dalam bentuk obat, ya, kemudian bisa bentuk diet, olahraga, apa segala macam Anda tulis di sini. Udah. Kemudian masuk di 7 itu adalah komplikasi. Yang 7 ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang proses keperawatan itu dimulai dengan Saha. Siapa namanya Saha? Saha mana Saha? 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 Si Pen, Saha ada di situ enggak? Halo, si Pen? Saha ada di situ? Ya, Bapak. Saha Saya ada? mana? Ada, Bapak. Itu suruh dia saya panggil, kenapa tidak jawab? Mana itu Saha? Ada Bapak. Ya, Saha. Proses keperawatan dimulai dari apa? Saha. Proses keperawatan Iya, dimulai Pak. dari Pengkajian, Bapak.
Oke, pengkajian ya. Pengkajian. Jadi mulai dengan satu pengkajian. Jadi untuk pengkajian ini silahkan Anda menggunakan 13 domain yang ada di buku Nanda ya. Kalau 13 domain itu ya, 13 domain itu contoh domain satu itu tandanya apa, gejalanya apa. Oke. Itu domain satu. Contoh domain coba Anda buka di dalam buku Nanda itu ada buka di daftar isinya itu ada tulis domain. Jadi domain satu itu domain satu promosi kesehatan. Tandanya untuk pasien hipertensi itu apa dan gejalanya apa. Jadi sampai di domain 13 seperti itu ya. Kemudian untuk diagnosa 2, diagnosanya contoh apa? Ketidakstabilan tekanan darah. Contoh ya. Definisinya apa? Kemudian batasan karakteristik. Batasan karakteristiknya apa? Faktor yang berhubungan apa? Itu wajib diketik semua. Ya, ambillah di buku Nanda itu sudah lengkap. Tinggal Anda ketik. Kemudian yang ketiga adalah intervensi, ya, NIC. NIC itu ada tujuan dan kriteria hasil. Kemudian ada intervensi. Intervensi itu harus apa kemarin saya bilang? ONEK kan? Ya. ONEK itu ada observasi, nursing act, kemudian edukasi dan kolaborasi, gitu ya. Jadi masing-masing item itu harus punya tindakannya masing-masing dan punya rasionalnya masing-masing. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah fokus implementasi. Ya. Fokus implementasi pada pasien hipertensi, fokus implementasi keperawatan. Pada pasien hipertensi itu seperti apa? Dan yang kelima, fokus evaluasi pada pasien hipertensi. Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, selanjutnya baru masuk kepada daftar pustaka. Oke, masuk kepada daftar pustaka. Nah, ini adalah tindakan, ini adalah tugas yang harus kalian lakukan setiap minggunya. Jadi ingat, biasanya saya ketika contoh satu kelompok itu tidak siap, maka saya akan menyuruh kelompok lain itu untuk presentasi. Jadi seluruh kelompok itu wajib untuk presentasi. Gitu ya. Semakin cepat kelompok itu presentasi, contohnya gini, kelompok satu hari ini presentasi nih, ya, kelompok satu hari ini presentasi, kelompok satu ternyata tidak bisa karena materinya belum siap. Terus ada kelompok yang mau presentasi di hari itu, saya tidak akan kasih dia nilai 80, tapi saya kasih nilai 100. Ya. Saya akan kasih dia nilai 100. Nah, jadi mohon untuk teman-teman bersiap-siap. Jadi mulai dari sekarang itu sudah membuat ini materi, kemudian disiapkan, dibagikan ke semua teman-teman. Siapa cepat nilainya paling tinggi. Silakan kita kejar-kejaran. Oke. Nah, jadi
Kemudian saya juga maaf kalau untuk yang 3 kelompok berikutnya, maaf 3 kelompok yang pertama tadi itu, mereka pasti akan membuat ini bab 1 pasti. Kemudian bab 2 itu silakan explore sesuai dengan materi yang nanti akan dijelaskan. Ya, silakan dibuat bebas. Ya. Namun karena memang sumbernya itu banyak, Anda harus mencari informasi yang lebih banyak. Ya. Anda harus mencari materi yang lebih banyak. Kemudian Anda harus siap ditanya-tanya. Ya. Silakan. Jadi kita berdiskusi ya, teman-teman itu ketika nanti memberikan pertanyaan itu sekaligus memberikan masukan saran gitu ya. Apa yang Anda tahu silakan kita berdiskusi. Jadi kita bebas, ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah 12 kelompok ini harus bersiap-siap untuk menyiapkan materi, menyiapkan alat dan bahan untuk kita nanti praktikum. Jadi nanti selain Anda menyiapkan materi, Anda juga harus menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum. Jadi kalau kelompok ini kan dibagi atas shift A dan shift B. Kelas A dan kelas B. Jadi nanti kelompok 1 sampai 6 nanti akan menyiapkan alat dan bahan itu 6 paket untuk 6 kelompok. Jadi kelompok 2 juga begitu. 6 paket untuk 6 kelompok. Nanti sehari sebelum atau 2 hari sebelum mau praktikum, Anda silakan menghubungi Bapak Ibu yang ada di laboratorium untuk meminjam alat. Kemudian nanti Anda juga menghubungi saya untuk menghubungi saya untuk materi praktikum. Jadi nanti saya akan mengirimkan SOP untuk nanti praktikum. Biasanya kalau praktikum itu nanti setelah kita selesai UTS, baru kita jor-joran untuk praktikum di sana. Jadi setiap orang wajib untuk menyiapkan alat dan bahan untuk teman-teman. Gitu ya. Oke. Selanjutnya saya mau membahas dulu soal ini mahasiswa yang pemalas kuliah ini. Kemarin itu pada saat metodologi keperawatan. Kemarin saya mengajar metodologi keperawatan ya. Iya. Iya, Pak. Oke. Nah, Edson, ya. Edson, kemudian Eucharis, kemudian Gloria, Ferdion, Joyce, Maggie, Shirley, Soebie, Wahyu. Itu tidak pernah hadir di dalam pertemuannya saya.
Ya. Kemarin saya sudah bilang bahwa tidak ada perbaikan nilai. Jadi ya nanti Anda siap-siap saja. Sorry, itu tadi yang saya baca adalah, maaf, itu presentasi UAS, sorry. Itu yang tadi saya baca itu adalah yang tidak mengikuti UAS. Kemudian untuk yang kehadirannya kurang, saya baca dari atas itu adalah Angelina, kemudian Dorlince, Edson, Evharis, Febriani, Ferdinand, Herdion, Janet, Joyce, Maggie, Wahyu, Firman. Ya. Jadi ini adalah semua yang kan saya sudah bilang bahwa saya sepertinya sudah kirim ke Sipen untuk segera selesaikan tugas sebelum saya memulai UAS. Nah, jadi itu nilainya yang sudah saya kirimkan ke program studi. Sudah saya kirimkan ke program studi untuk program studi yang memasukkan nilainya. Silakan Anda cek di Prodi ke Ibu Asmi, itu nilainya sudah saya sampaikan di sana. Ya. Jadi nanti silahkan masing-masing itu untuk terima nasib. Saya nilainya itu ya itu. Siapa yang rajin ya sudah. Dia yang ini presentasi. Maaf yang lulus gitu. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Jadi nanti kalau Anda mengirimkan si Pen mengirimkan, Pak, besok kita ada pertemuan, langsung si Pen itu mengirimkan materi ke saya, ya. Jadi supaya saya bisa pastikan bahwa kelompok sudah siap. Oke, kalau seandainya kelompok belum siap, maka si Pen silakan menghubungi kelompok lain, mungkin ada yang sudah siap, dan itu langsung si Pen menyatakan bahwa Pak, kelompok ini sudah siap, karena kelompok ini tidak bisa ya. Kelompok yang sudah siap itu akan saya kasih nilai 100. Saya akan konsisten, ya. Baik, Bapak. Maaf, Bapak. Ini kelompok 3 bahas apa, Kak? Kenapa? Kelompok 3 ini ketinggalan tadi nulis. Kelompok 3 itu tentang tren dan isu ya. Sistem dan pelayanan, Pak. Ya. Maaf, Sistem kelompok pelayanan. 2. Sorry. Oke. Iya, sudah. Oke, saya akan kirimkan absen. Silakan teman-teman mengisi.
ada di kolom chat, silakan diisi sebelum saya mengakhiri pertemuan. Linknya jangan dibagikan di dalam grup, tapi langsung diisi. Karena setelah ini langsung saya tutup responnya. Jadi sudah tidak bisa lagi mengisi. Jadi nanti pertemuan berikutnya, Sipen, kita akan masuk dengan materi konsep keperawatan medikal bedah. Silahkan kelompok 1, Anissa, Angelina, Atika, dan Dorlince untuk mengirimkan materi kepada Sipen, nanti Sipen yang teruskan pada saya, untuk kita nanti akan sama-sama menyimak pada saat pertemuan berikutnya. Ya. Nanti untuk link meetingnya, nanti akan saya kirimkan. Frederika, Kasmia, kamu punya baju seragam di mana? Kamu kuliah dari hutan ya? Ini materi di ini nggak bisa kirim ya bang ya? Di bukan di Google Meet nggak bisa. Nggak bisa. Oke, sudah mengisi semua? Izin bertanya, Bapak. Bapak yang untuk kelompok 4 sampai kelompok 12 itu buatnya itu dalam bentuk Word, terus untuk PowerPoint-nya itu bikin dalam bentuk PPT untuk presentasi. Iya. Atau kita presentasinya pakai Jadi, yang dalam bentuk Word gitu. oh tidak, presentasi pakai PowerPoint dong. Tidak pernah ada yang presentasi pakai Word. Gitu. Jadi materinya di Word dibagikan ke teman-teman, sedangkan PowerPoint itu untuk kelompok. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup? Sudah mengisi absen semua? Sudah Bapak. Oke. Kalau gitu saya cukupkan pertemuan kita di hari ini. Kemudian nanti saya akan upload di YouTube ya. Saya akan upload di YouTube. Silakan nanti kalau memang ada yang kurang, silakan Anda boleh melihatnya ulang. Nanti setiap presentasi juga akan saya record dan saya kirim juga di YouTube. Gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi menjelang siang untuk semua.
Pagi Bapak. Pagi Pak. Bagi Bapak. Pagi Pak.